Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Gamalama TV. Senang sekali saya Matikal kembali menjumpai Anda dalam talk show kita di pagi hari ini yang tentunya adalah di Selamat Pagi Maluku Utara. Edisi spesial, kami berada di Pulau Maitara, di objek wisata yang cukup menarik untuk disinggahi oleh para pengunjung dimanapun Anda berada. Baik, di kesempatan pagi ini kita akan membincangkan sebuah topik yang cukup menarik, yaitu terkait mengenal program P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila khususnya di SMK Negeri 1 Kota Ternate. Untuk membincangkan lebih lanjut terkait dengan topik kita di pagi ini, tentunya saya tidak sendiri, ada narasumber yang sangat spesial, orang-orang muda yang cantik dan gagah-gagah. Saya sapa dulu masing-masing. Sudah bersama saya dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Ternate yang merupakan duta promotor ya, P5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Atau mau menyapa ke teman-teman? Oke, boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Subajo. P5 Bisa karena terbiasa. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. Skensa. Luar biasa. Baik, halo selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rifka Yulianti Putri selaku promotor Duta P5 SMK Negeri 1 Kota Ternate. Ya, berikut. Perkenalkan, saya Wulan Hijrianti selaku promotor Duta P5 Skensa. Saya Firda Hasamat selaku promotor Duta P5 Skensa. Saya Georgine Rulesin selaku promotor Duta P5 Skensa. Saya Emak Baris Mahli selaku promotor SMK Negeri 1 Kota Ternate. Saya Gita Nurjalake Alwi selaku promotor Duta P5 di SMK Negeri 1 Kota Ternate. Saya Muhammad Rizal Abu Bakar selaku promotor dari SMK Negeri 1 Kota Ternate. Dan saya Sriani Hamid selaku promotor Duta P5 dari Skensa. Oke, baik, luar biasa ya. Nah, mungkin Anda ingin mengetahui apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah dijalankan oleh siswa-siswi dari SMK Negeri 1 Kota Ternate. Mungkin ada yang mau menjelaskan terkait dengan P5 ini, siapa? Boleh saya serahkan ke teman saya. Oke, silakan. Jadi P5 sendiri yaitu profil pelajar Proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dimana P5 ini membangun kebiasaan positif siswa-siswi dalam disiplin, ketertiban, dan juga dalam menjaga lingkungan sekolah. Oke, berapa lama sih yang diajarkan atau proyek itu berlangsung di SMK 1? Oke, jadi biasanya untuk kegiatan P5 ini kita berlangsung secara 2 minggu berturut-turut dilakukan di sekolah. Ya, apa yang diajarkan di sana? Materi-materinya apa saja? Oke, jadi untuk materi itu tergantung per tingkatnya, ada tema wajib dan ada tema pilihan yang akan kita bahas hari ini. Jadi teman-teman sudah terbagi dalam tema-tema pilihan yang akan mereka bahas. Yang pertama mungkin kita bahas dulu. Ya, untuk kelas 10 yaitu fase E ada 3 tema yang dimana tema pilihannya yaitu gaya hidup berkelanjutan dan juga suara demokrasi, dan tema wajib yaitu kebekerjaan. Untuk fase E sendiri kami mempelajari mengenai gaya hidup berkelanjutan yang dimana proyeknya yaitu ada disiplin, ketertiban, membawa makanan dan tumbler dari rumah, dan juga menerapkan 5R. Ya, selain itu? Nah, kalau untuk kelas 11 sendiri, untuk tema pilihannya itu ada 2 dan juga tema wajibnya itu ada 1. Untuk tema pilihannya bangunlah jiwa dan raganya dan juga kearifan lokal. Nah, untuk tema wajibnya adalah kebekerjaan. Jadi seperti itu. Oh, ada lagi? Iya. Dan untuk dari kelas 12 ada 2 tema juga, yaitu ada tema pilihan sama tema wajib. Tema pilihannya yaitu kearifan lokal dan tema wajibnya kebekerjaan juga. Untuk tema kearifan lokal kami ada proyeknya yaitu Kilau Gemilang Batik Nusantara di Era Modern. Dan untuk kebekerjaan kami juga mempelajari tentang bagaimana cara membuat surat lamaran kerja gitu. Seperti itu. Oke ya.
apakah selama pekan penerapan proyek P5 ini ada sesuatu yang Anda rasakan dalam mungkin situasi yang tadinya sebelum penerapan P5 itu dilakukan dan P5 itu berlangsung, sudah jalankan? Siapa yang mau jawab? Oke, jadi untuk penerapan P5 ini tuh sangat berdampak sekali ya untuk saya maupun juga teman-teman. Nah, dari P5 ini kita juga menerapkan 4 rumusan, yaitu ketertiban, kedisiplinan, membawa makan dan minum, dan juga kebersihan. Nah, ini diterapkan selama 2 minggu berturut-turut. Nah, ini meningkatkan kedisiplinan para siswa juga dan ketertiban, yang dari tadinya kita kurang memperhatikan jadi lebih memperhatikan lagi. Jadi itu sih dampaknya. Ya, tadi dikatakan tentang kedisiplinan ya. Ya. Nah, itu seperti apa? Apakah mungkin harus tepat waktu ataukah harus taat terhadap apa yang disampaikan oleh guru, aturan-aturan sekolah pada umumnya seperti itu? Iya, untuk kedisiplinan sendiri yaitu kita diharuskan untuk datang ke sekolah sebelum jam 7 dan juga ada ketertiban yang dimana kelengkapan pakaian seragam sekolah. Memang sebelumnya itu banyak siswa yang datang terlambat. Sebelumnya lebih ke kami tidak dapat menilai secara langsung, tapi P5 ini dapat dinilai perharinya dilihat dari presentase. Ada progres. Iya, ada progres. Iya, berarti progresnya lebih banyak ya para peserta didik itu sudah mulai ya minimal lah datang tepat waktu lah seperti itu ya. Oke. Terus apa lagi yang tentang disiplinan ya? Tadi tentang ketepatan kehadiran, kemudian apa lagi? Ada pembiasaan membawa tumbler dan bekal dari rumah, dan itu berjalan dengan baik. Kami melakukan 2 pekan dengan presentase juga. Ya. Dan juga ada penerapan 5R. Yang pertama ringkas sendiri, yaitu memilah hal yang diperlukan dan membuang yang tidak perlu, seperti membersihkan laci meja dengan menyimpan yang penting dan membuang yang tidak penting. Ya. Dan juga ada resik yang dimana yaitu bersih, menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan juga kelas. Terus ada rapi yang dimana seperti contoh di kelas menata kursi dan meja sesuai dengan ketentuan. Terus ada rawat yang dimana memelihara fasilitas sekolah seperti kursi, meja, dan juga lab komputer. Oke, baik. Di P5 ini ada tagline yang disebutkan bahwa bisa karena terbiasa ya. Nah, kita akan coba mengulik lagi lebih jauh terkait bisa karena terbiasa itu seperti apa yang diterapkan oleh teman-teman promotor Duta P5 ini. Pemirsa Gamalama TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Selamat Pagi Maluku Utara akan kami lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jelang Tahun Baru Imlek, PLN kawal pasokan listrik tetap andal. Perayaan Tahun Baru Imlek 2025, PLN siagakan pasokan listrik andal dan berkualitas di Riau dan Kepulauan Riau. PLN pastikan keandalan listrik selama perayaan Imlek dan libur panjang di Nusa Tenggara Barat. Jelang Tahun Baru Imlek, PLN sukses energize gardu induk 150 kV Delta Mas. PLN hadirkan listrik terbaik dan posko siaga untuk sukseskan perayaan Imlek dan Cap Gomeh di Singkawang. PLN siap sukseskan perayaan Imlek dan Cap Gomeh 2576 di Kalimantan Barat. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Selamat pagi dan shalom pemirsa Gamalama TV yang diberkati Tuhan.
kita boleh ada lagi di saat ini dalam acara Sentuhan Kasih. Mempekerjakan tenaga kerja 4 hingga 10 orang. Alhamdulillah dengan tenaga 10 orang. Bahan baku itu ya yang ada di sekitar kita. Contohnya kita banyak nih, pohon mangga, kemudian kita ada buah mengkudu. Bintang Kejora TV Kabel itu berdiri sejak tahun 2002. Ini untuk menjawab tanggapan publik terkait pekerjaan yang Ini hanya ditegaskan Kepala Dinas PUPR Kota Ternate Rusan Muhammad Nur Taib. Pernyataan ini juga untuk Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kejelasan dana bantuan 3,7 triliun rupiah yang akan digunakan untuk pembangunan Sofifi masih menjadi tanda tanya. Peserta belia ini sukses menjalankan tugasnya dalam upacara. Kepala SD Katolik Santa Tresia Titus Rahael dalam amanat upacaranya mengingatkan akan pentingnya disiplin. Komisi 1 DPR RI lakukan rapat dengar pendapat tentang penyiaran di Maluku Utara. Tingginya biaya sewa MUX akan dibicarakan kembali dengan penyedia MUX dan pemerintah agar TV lokal bisa dibantu dengan berbagai kemudahan. Orang yang keluar dari rumah menjenguk saudaranya dalam keadaan sakit, sesungguhnya dia sedang melangkah meniti kakinya kepada Khurfatul Jannah. Kita melaksanakan hablum minallah, urusan kita dengan Allah. Tetapi hablum minannas salah satunya. Agama itu disebut agama yang paling besar apabila diamalkan atau dilakukan oleh manusia. Cuma ternama begitu. Muncul kita tahun 78 itu baru persistir. Makan juga masih Senin Kamis. Itu di era saya ya. Kalau sekarang ini kan berlimpah. Umur 3 tahun, kebetulan almarhum bapak itu kerja di Loloda. Pada saat tes beliau tertahu, cuma mama di rumah. Nah begitu beliau balik, saya langsung bilang, Papa ini saya ada tes ini. Jadi beliau kaget, wah ada tes ya. Jelang Tahun Baru Imlek, PLN kawal pasokan listrik tetap andal. Perayaan Tahun Baru Imlek 2025, PLN siagakan pasokan listrik andal dan berkualitas di Riau dan Kepulauan Riau. PLN pastikan keandalan listrik selama perayaan Imlek dan libur panjang di Nusa Tenggara Barat. Jelang Tahun Baru Imlek, PLN sukses energize gardu induk 150 kV Delta Mas. PLN hadirkan listrik terbaik dan posko siaga untuk sukseskan perayaan Imlek dan Cap Gomeh di Singkawang. PLN siap sukseskan perayaan Imlek dan Cap Gomeh 2576 di Kalimantan Barat. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Baik pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di Selamat Pagi Maluku Utara dan tentunya masih dengan teman-teman dari SMK Negeri 1 Kota Ternate, promotor Duta P5. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah ini kita kembali ya ke tadi pemaparan awal tadi, ada yang tadi Anda jelaskan tentang suara demokrasi ya, suara demokrasi. Nah itu praktek realnya yang dijalankan itu seperti apa? Apakah peserta didik diberikan leluasa untuk menyampaikan ide dan gagasannya ataukah seperti apa? Jadi untuk suara demokrasi itu kita udah ditentukan temanya ya, dari panitianya. Jadi dari koordinatornya sendiri. Jadi kita tinggal mencari ide yang udah ditentukan temanya, lalu kita menampilkan di depan orang-orang, di depan siswa-siswi. Ya gitu.
idenya apa yang kemarin ditampilkan? Yang kemarin itu tentang undang-undang dasar. Tentang undang-undang dasar. Orasi undang-undang dasar. Ya. Itu ada orasi juga? Ada. Oke, jadi untuk suara demokrasi ini kita berikan sebagai panitianya, kita memberikan contoh dulu kepada teman-teman yang lain nih, bagaimana tentang orasi yang baik dan benar. Dan tentang suara demokrasi, tema yang kita pilihkan yaitu tentang yang tadi sudah dijawab, yaitu tentang undang-undang dasar. Jadi seperti itu untuk kita suara demokrasi. Ya. Dampaknya apa yang kalian rasakan dari teman-teman yang melakukan itu? Apakah secara tidak langsung memiliki keberanian dalam mengekspresikan sesuatu? Ya, betul. Jadi setelah kami melakukan orasi, teman-teman melakukan orasi, dampaknya pasti mereka lebih berani untuk menyuarakan apa yang mereka rasa di lingkungan sekolah sendiri. Jadi diharapkan bukan cuma di orasi saja, tapi semoga kedepannya teman-teman lebih berani apa yang mereka kurang nyaman di sekolah, bisa mereka suarakan di guru-guru ataupun teman-teman yang dapat menampung aspirasi siswa-siswi. Ya, seperti itu ya. Jadi mereka secara tidak langsung memiliki keberanian untuk menyampaikan ide dan gagasan itu ya yang disampaikan. Baik, ini tagline dari P5, bisa karena terbiasa. Ya, pembiasaan sudah dilakukan. Nah, selama ini ya, setelah penerapan itu, apakah pembiasaan itu berlanjut sampai sekarang? Ada yang mau dijelaskan? Siapa yang mau jawab nih? Oke, saya dulu ya, boleh. Jadi tagline bisa karena terbiasa ini mengandung sisi positifnya, itu kami dapat membiasakan hal-hal positif yang proyek-proyek P5 lakukan itu bisa berlanjut sampai di hari-hari biasanya. Dan itu semoga bisa terjadi karena P5 tahun ini proyeknya sangat luar biasa mengenai disiplin, mengenai pembiasaan, mengenai banyak hal yang bisa kami lakukan di kegiatan atau kegiatan di sekolah sehari-hari. Ya. Tagline-nya sendiri bisa karena terbiasa, yang berarti seseorang itu akan mahir jika melakukan sesuatu secara konsisten. Harapannya karena adanya P5 ini sesuai dengan tema, yaitu lebih disiplin, ketertiban, dan juga menjaga kelestarian lingkungan dapat terus berlanjut pada hari-hari biasanya. Ya, baik. Kalau di lingkungan sekolah itu kan ada kampanye tentang anti bullying ya. Nah, apakah dalam P5 yang berlangsung di SMK 1 ini, Anda juga mengkampanyekan hal demikian? Oh ya, tentu dengan kampanye bullying ini kita membuat dengan namanya reportasi bullying. Jadi untuk teman-teman kelas 11 ini akan membuat video tentang reportasi bullying yang dimana nantinya ada narasumber. Itu bisa dari narasumber guru ataupun teman-teman lainnya. Nah, dari reportasi bullying sendiri ini kita lebih tahu apa nih dampaknya, apa itu bullying, dan bagaimana cara mencegah bullying. Jadi untuk bullying kita ada juga kampanyenya seperti itu. Oke. Dan hal itu sudah mempengaruhi ya lingkungan sekolah? Ya, tentunya itu juga sudah mempengaruhi di lingkungan sekolah, karena jadi kita lebih tahu nih, oh ternyata bullying itu tidak bisa kita lakukan, dan candaan mana nih yang bisa membuat hati orang senang ataupun candaan yang melukai hati mereka. Jadi seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Kan kadang-kala kan orang tidak mengerti kan, tidak bisa memetakan mana yang apa yang disebut bahwa ini menyakiti ataukah ini tidak menyakiti. Nah, itu bagaimana menerjemahkan itu? Nah, kalau dari saya sendiri, bercanda itu boleh saja seperti teman dekat ataupun teman-teman lainnya itu bisa saja, tapi terkadang kita harus pilih lagi nih sebelum kita mengeluarkan candaan. Contohnya kayak, ih kok makin hitam, itu kan salah satu candaan yang membawa fisik. Itu menurut saya kurang bagus untuk dijadikan candaan. Jadi kita kalau pada saat ini bercanda, diusahakan berpikir dulu apakah ini menyakiti orang lain ataupun ini apakah bisa membuat dia senang atau tidak. Jadi seperti itu. Iya. Contohnya kayak gimana ya? Kalau saya bilang Rifka cantik, dia tersinggung. Beda, itu beda. Kalau itu pujian. Oke. Baik,
pembiasaan untuk tidak memakai dari minuman kemasan ya. Ya, itu betul. Juga dilakukan. Ya, nah, apakah sekolah juga sekarang sudah menyediakan mungkin tempat-tempat untuk air yang siswa secara mandiri bisa membawa tempat sendiri ya dengan air yang sudah disediakan? Jadi di sekolah itu kita juga sudah disediakan air galon. Jadi kalau misalnya siswa yang sudah membawa botol, terus habis itu airnya sudah habis atau sudah berkurang bisa ditambahkan. Jadi itu salah satu keuntungan dari kita membawa tumbler. Selain hemat juga kita bisa mengurangi sampah seperti itu. Oke, baik. Baik, pemirsa Gamal Mati, kita akan lanjutkan kembali ya, masih dengan topik P5 ini juga nanti ada kita akan coba gali lagi, ada kolaborasi juga dengan MAIS 2025 yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Kota Ternate. Pemirsa Gamal TV, selamat pagi Maluku Utara, akan kami lanjutkan kembali setelah info komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami. Orang yang keluar dari rumah menjenguk saudaranya dalam keadaan sakit, sesungguhnya dia sedang melangkah meniti kakinya kepada Khurfatul Jannah. Kita melaksanakan hablum minallah, urusan kita dengan Allah. Tetapi hablum minanas salah satunya. Agama itu disebut agama yang paling besar apabila diamalkan atau dilakukan oleh manusia. Ini untuk menjawab tanggapan publik terkait pekerjaan yang hanya ditegaskan Kepala Dinas PUPR Kota Ternate Ruslan Muhammad Nur Taib. Pernyataan ini juga untuk ke informasi selanjutnya, pemirsa, pemerintah Provinsi Maluku Utara kejelasan dana bantuan 3,7 triliun rupiah yang akan digunakan untuk pembangunan Sofifi masih menjadi tanda tanya. Peserta belia ini sukses menjalankan tugasnya dalam upacara. Kepala SD Katolik Santa Tresia Titus Rahael dalam amanat upacaranya mengingatkan akan pentingnya disiplin. Komisi 1 DPR RI lakukan rapat dengar pendapat tentang penyiaran di Maluku Utara. Tingginya biaya sewa MUX akan dibicarakan kembali dengan penyedia MUX dan pemerintah agar TV lokal bisa dibantu dengan berbagai kemudahan. Jelang Tahun Baru Imlek, PLN kawal pasokan listrik tetap andal. Perayaan Tahun Baru Imlek 2025, PLN siagakan pasokan listrik andal dan berkualitas di Riau dan Kepulauan Riau. PLN pastikan keandalan listrik selama perayaan Imlek dan libur panjang di Nusa Tenggara Barat. Jelang Tahun Baru Imlek, PLN sukses energize gardu induk 150 kV Delta Mas. PLN hadirkan listrik terbaik dan posko siaga untuk sukseskan perayaan Imlek dan Cap Gomeh di Singkawang. PLN siap sukseskan perayaan Imlek dan Cap Gomeh 2576 di Kalimantan Barat. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Selamat pagi dan shalom, pemirsa Gamalama TV yang diberkati Tuhan. Kita boleh ada lagi di saat ini dalam acara Sentuhan Kasih. Orang yang keluar dari rumah menjenguk saudaranya dalam keadaan sakit, sesungguhnya dia sedang melangkah meniti kakinya kepada Khurfatul Jannah. Kita melaksanakan hablum minallah, urusan kita dengan Allah. Tetapi hablum minanas salah satunya. Agama itu disebut agama yang paling besar apabila diamalkan atau dilakukan oleh manusia. Jelang Tahun Baru Imlek, PLN kawal pasokan listrik tetap andal. Perayaan Tahun Baru Imlek
2025, PLN siagakan pasokan listrik andal dan berkualitas di Riau dan Kepulauan Riau. PLN pastikan keandalan listrik selama perayaan Imlek dan libur panjang di Nusa Tenggara Barat. Jelang Tahun Baru Imlek, PLN sukses energize gardu induk 150 kV Deltamas. PLN hadirkan listrik terbaik dan posko siaga untuk sukseskan perayaan Imlek dan Cap Gomeh di Singkawang. PLN siap sukseskan perayaan Imlek dan Cap Gomeh 2576 di Kalimantan Barat. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Cuma ternama begitu. Muncul kita tahun 78 itu baru persistir. Makan juga masih Senin Kamis. Itu di era saya ya. Kalau sekarang ini kan berlimpah. Umur 3 tahun, kebetulan almarhum bapak itu kerja di Loloda. Pada saat tes beliau tertahu, cuma mama di rumah. Nah begitu beliau balik, saya langsung bilang, Papa ini saya ada tes ini. Jadi beliau kaget, wah ada tes ya. Mempekerjakan tenaga kerja 4 hingga 10 orang. Alhamdulillah dengan tenaga 10 orang. Bahan baku itu ya yang ada di sekitar kita. Contohnya kita banyak nih, pohon mangga, kemudian kita ada buah mengkudu. Bintang Kejora TV Kabel itu berdiri sejak tahun 2002. Orang yang keluar dari rumah menjenguk saudaranya dalam keadaan sakit, sesungguhnya dia sedang melangkah meniti kakinya kepada Hurfatul Jannah. Kita melaksanakan hablum minallah, urusan kita dengan Allah. Tetapi hablum minanas salah satunya. Agama itu disebut agama yang paling besar apabila diamalkan atau dilakukan oleh manusia. Jelang Tahun Baru Imlek, PLN kawal pasokan listrik tetap andal. Perayaan Tahun Baru Imlek 2025, PLN siagakan pasokan listrik andal dan berkualitas di Riau dan Kepulauan Riau. PLN pastikan keandalan listrik selama perayaan Imlek dan libur panjang di Nusa Tenggara Barat. Jelang Tahun Baru Imlek, PLN sukses energize gardu induk 150 kV Deltamas. PLN hadirkan listrik terbaik dan posko siaga untuk sukseskan perayaan Imlek dan Cap Gomeh di Singkawang. PLN siap sukseskan perayaan Imlek dan Cap Gomeh 2576 di Kalimantan Barat. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Baik pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di Selamat Pagi Maluku Utara, masih dalam suasana yang cukup bersahaja di Pulau Maitara ini, dan tentunya masih dengan narasumber yang sangat cantik dan gagah, para siswa dan siswi SMK Negeri 1 Kota Ternate, ya, promotor Duta P5. Baik, kayaknya saya di kelas yang paling besar deh. Ujung di sana ya. Baik, tadi dalam paparannya itu juga ada kan diajarkan tentang apa namanya, kewirausahaan ya, kebekerjaan ya.
Itu apa yang Anda rasakan atau praktekkan di tema segmen tersebut? Yaitu di mana kami kelas 3 membuat surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaannya tuh bebas aja, bisa dibuat dari mana aja begitu. Jadi bisa. Siapa yang mengajarkan tentang tata cara penggunaan itu? Jadi kami diajarkan oleh fasilitator kami. Ada juga fasilitatornya. Ada sistematikanya? Ada sistematika enggak cara menulis surat lamaran kerja yang baik dan benar gitu? Ya, saya izin menambahkan, jadi di kelas 3 ini kami membuat surat lamaran kerja yang sudah dikasih sistematikanya itu oleh fasilitator. Iya. Dan kami juga bergantung menggunakan referensi dari Google. Jadi fasilitator memberitahu bagaimana cara membuatnya, kita juga melihat dari sisi Google-nya itu. Kebetulan kami menggunakan 2 bahasa. Yang pertama menggunakan bahasa Indonesia dan yang kedua menggunakan bahasa Inggris. Menurut Anda, apa yang diajarkan dalam segmen ini ya merupakan sebuah kebutuhan bagi Anda, khususnya kan sudah di kelas penghujung ini? Jadi kelas 3 ini, apalagi kami SMK, siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Ternate itu yang harusnya siap. Ada 2 persiapan. Yang pertama siap belajar kembali ataupun siap kerja. Di kelas 3 ini kami sangat beruntung karena kami belajar mengenai surat lamaran pekerjaan, di mana itu sangat bermanfaat untuk kami ke depannya. Jadi ya, untuk kami persiapan kerja, apa yang dibutuhkan itu kami sudah tahu melalui surat lamaran kerja itu. Terus dalam hal untuk bagaimana memilih kalimat yang tepat? Iya, betul. Oke. Baik, kalau selama ini itu merupakan pengalaman yang hal yang baru ataukah seperti apa? Jadi kebetulan di SMK Negeri 1 Kota Ternate ini kami sudah biasa mempelajari tentang pekerjaan, ada pelajaran kewirausahaan, tapi kebetulan untuk lebih menjerumus, untuk lebih lebih masuk intens, dalam lagi ya, untuk lebih mengulik ke dalam lagi, itu di P5-nya mengenai surat lamaran kerja atau kepekerjaan ini. Oke. Baik, ini merupakan sesuatu hal yang modal dasar atau bagi Anda nanti yang meninggalkan SMK nanti ya, seperti itu. Baik. Kemarin juga sempat rame-ramenya ya, ada kolaborasi tentang MICE 2025 nih. Nah, idenya seperti apa untuk mengawinkan atau mengkolaborasikan P5 dengan MICE ini? Iya. Siapa menjelaskan? Untuk tahun ini kita kembali berkolaborasi dengan MICE. Jadi tahun ini kita ke MICE kelas 11. Ada ketuanya di sini. Kelas 11 ya. Kita sama dia. Oh iya. Oke, jadi untuk tahun ini adalah tahun kolaborasi antara MICE dan juga P5. Nah, saya selaku ketua MICE kelas 11 ingin berkolaborasi dengan P5. Jadi kemarin sebelum pelaksanaan P5 itu, sebelumnya kita sudah berbincang bagaimana cara antara MICE dengan P5 ini dapat berkolaborasi dengan baik. Ya. Dan tentunya dari kolaborasi ini, P5 itu menilai proses pembelajaran para siswa-siswi. Ya. Selama belajar itu mereka dinilai oleh fasilitator ataupun guru-guru yang mengajarnya. Sedangkan MICE ini merupakan IO atau event organizer-nya yang akan memberikan apresiasi kepada teman-teman lainnya selama prosesnya. Jadi seperti itu kolaborasi antara MICE dengan P5. Gitu. Ya, untuk mendirect ini kan agak susah ya bagi seseorang yang awal. Ya, mungkin Anda ceritakan sedikit deh pengalaman sampai sampai akhirnya bisa mengeksekusi sebuah event yang akhirnya akan berkolaborasi dengan P5 yang sudah dijalankan itu. Oh ya, tentunya untuk melaksanakan kolaborasi ini membutuhkan waktu dan juga tenaga dan kerja keras. Ya. Nah, yang pertama tentunya perencanaan dulu. Awalnya kita bertanya-tanya dengan koordinator P5 dan juga kepada guru-guru terkait dengan guru mata pelajaran. Setelah itu, setelah perencanaan, kita menyiapkan apa aja nih yang diperlukan ketika
kolaborasi dengan P5. Nah, selama proses itu tuh sangat ribet ya, karena harus memerlukan apa saja, terus habis itu apa saja yang harus dipersiapkan, karena kita kan juga siswa-siswi seperti biasa yang harus membagi waktu antara bekerja untuk persiapan MAIS dan juga belajar untuk P5. Dan itu tuh sangat ribet, tapi beruntungnya kita juga berkolaborasi dengan kakak kelas 12 MAIS sebagai IO-nya juga. Jadi kolaborasi ini tuh sangat menarik dan juga kerjanya tuh dapat berjalan dengan lancar karena ada bantuan dari kakak kelas. Jadi seperti itu. Oke. Kalau dari apa yang Anda jelaskan itu ya, sampaikan ini, saya ingin tanya ya. Jangan takut dulu. Oke. Anda menikmati menjadi pelaksana dalam event MAIS yang sudah dilakukan itu? Kalau untuk menikmati selama proses ini, saya sangat menikmati sekali karena untuk membuat event MAIS itu sangatlah tidak mudah. Itu membutuhkan suatu proses, dan dari proses itu saya belajar banyak. Saya lebih tahu tentang bagaimana cara membagi waktu dengan baik, bagaimana memperhatikan sedetail kecil apapun itu untuk acara MAIS dan persiapannya. Dan juga saya belajar tentang bagaimana menghargai pemberian orang ataupun menghargai cara mereka bekerja untuk membantu saya. Jadi seperti itu. Oke. Apa poin penting yang ditunjukkan dalam event MAIS yang Anda laksanakan kemarin? Poin pentingnya? Iya. Poin pentingnya adalah bergotong royong kalau menurut saya. Karena dari event MAIS yang kita lihat selama ini tuh setiap kelas ini dari P5 dulu, sama prosesnya dari teman-teman atau kakak kelas ataupun adik kelas itu sangat bergiat sekali berlomba-lomba dan juga memberikan yang terbaik. Nah, kalau untuk dari MAIS-nya sendiri, saya melihat gotong royong ini dari teman-teman maupun juga kakak kelas yang begitu antusias juga dan bekerja dengan keras. Oke. Baik, kemarin ada kegiatan juga yang mempromosikan potensi batik ya. Iya. Nah, ide siapa sih itu? Oke, baik. Jadi idenya itu adalah ide dari saya sendiri, tapi juga dari idenya koordinator P5, Ibu Ella, yang juga memberikan ide terkait dengan fashion show batik. Sebelumnya sebelum mengambil tema batik ini, kita maunya mengambil tema tentang baju adat istiadat di Indonesia. Tapi karena kalau adat baju adat itu mungkin agak ribet ya, jadi kita lebih memilih ke batik. Karena batik ini kan juga biar teman-teman lebih tahu mengenai hal batik, kayak dari mana batik itu berasal, filosofinya juga itu bagaimana. Jadi kita mengambil tema batik. Oke. Baik, saya ingin tanya kepada mungkin yang di ujung dah. Iya, boleh. Yang di ujung sekali ya. Ya. Adik-adik sudah melaksanakan MAIS kemarin ya. Bagaimana tanggapan Anda selaku kakak kelas melihat daripada Georgia. Nah, dengan teman-teman ini, bagaimana tanggapan Anda? Mungkin tanggapan saya tentang MAIS adik kelas kami, mereka sangat luar biasa lah bagi saya. Walaupun ada sedikit bantuan dari kakak-kakak kelas, tapi mereka juga bisa melakukan MAIS mereka dengan sangat baik. Iya. Sama seperti Anda waktu diberi tugas itu. Iya, sama seperti kita kelas 12 juga. Berarti memang regenerasinya tuh berjalan cukup baik ya, antara dari kelas atas ke adik-adiknya. Oke. Baik, kita akan lanjutkan lagi di segmen terakhir ya. Pemirsa Gamalama TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Selamat pagi Maluku Utara masih akan menyisakan satu segmen untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Mempekerjakan tenaga kerja 4 hingga 10 orang. Alhamdulillah dengan tenaga 10 orang. Bahan baku itu ya yang ada di sekitar kita. Contohnya kita banyak nih, pohon mangga,
kemudian kita ada buah mengkudu. Bintang Kejora TV kabel itu berdiri sejak tahun 2002. Ini untuk menjawab tanggapan publik terkait pekerjaan yang Ini hanya ditegaskan Kepala Dinas PUPR Kota Ternate Ruslan Muhammad Nur Taib. Pernyataan ini juga untuk Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kejelasan dana bantuan 3,7 triliun rupiah yang akan digunakan untuk pembangunan Sofifi masih menjadi tanda tanya. Peserta belia ini sukses menjalankan tugasnya dalam upacara. Kepala SD Katolik Santa Tresia Titus Rahael dalam amanat upacaranya mengingatkan akan pentingnya disiplin. Komisi 1 DPR RI lakukan rapat dengar pendapat tentang penyiaran di Maluku Utara. Tingginya biaya sewa MUX akan dibicarakan kembali dengan penyedia MUX dan pemerintah agar TV lokal bisa dibantu dengan berbagai kemudahan. Jelang Tahun Baru Imlek, PLN kawal pasokan listrik tetap andal. Perayaan Tahun Baru Imlek 2025, PLN siagakan pasokan listrik andal dan berkualitas di Riau dan Kepulauan Riau. PLN pastikan keandalan listrik selama perayaan Imlek dan libur panjang di Nusa Tenggara Barat. Jelang Tahun Baru Imlek, PLN sukses energize gardu induk 150 kV Delta Mas. PLN hadirkan listrik terbaik dan posko siaga untuk sukseskan perayaan Imlek dan Cap Gomeh di Singkawang. PLN siap sukseskan perayaan Imlek dan Cap Gomeh 2576 di Kalimantan Barat. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Selamat pagi dan shalom, pemirsa Gamalama TV yang diberkati Tuhan. Kita boleh ada lagi di saat ini dalam acara Sentuhan Kasih. ini untuk menjawab tanggapan publik terkait pekerjaan yang hanya ditegaskan Kepala Dinas PUPR Kota Ternate Ruslan Muhammad Nur Taib. Pernyataan ini juga untuk Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kejelasan dana bantuan 3,7 triliun rupiah yang akan digunakan untuk pembangunan Sofifi masih menjadi tanda tanya. Peserta belia ini sukses menjalankan tugasnya dalam upacara. Kepala SD Katolik Santa Tresia Titus Rahael dalam amanat upacaranya mengingatkan akan pentingnya disiplin. Komisi 1 DPR RI lakukan rapat dengar pendapat tentang penyiaran di Maluku Utara. Tingginya biaya sewa MUX akan dibicarakan kembali dengan penyedia MUX dan pemerintah agar TV lokal bisa dibantu dengan berbagai kemudahan. Jelang Tahun Baru Imlek, PLN kawal pasokan listrik tetap andal. Perayaan Tahun Baru Imlek 2025, PLN siagakan pasokan listrik andal dan berkualitas di Riau dan Kepulauan Riau. PLN pastikan keandalan listrik selama perayaan Imlek dan libur panjang di Nusa Tenggara Barat. Jelang Tahun Baru Imlek, PLN sukses energize gardu induk 150 kV Delta Mas. PLN hadirkan listrik terbaik dan posko siaga untuk sukseskan perayaan Imlek dan Cap Gomeh di Singkawang. PLN siap sukseskan perayaan Imlek dan Cap Gomeh 2576 di Kalimantan Barat. PLN
bangga dan setia bersama masyarakat. Orang yang keluar dari rumah menjenguk saudaranya dalam keadaan sakit, sesungguhnya dia sedang melangkah meniti kakinya kepada Hurfatul Jannah. Kita melaksanakan hablum minallah, urusan kita dengan Allah. Tetapi hablum minanas salah satunya. Agama itu disebut agama yang paling besar apabila diamalkan atau dilakukan oleh manusia. Selamat pagi dan shalom pemirsa Gamalama TV yang diberkati Tuhan. Kita boleh ada lagi di saat ini dalam acara Sentuhan Kasih. Cuma ternama begitu. Muncul kita tahun 78 itu baru persiter. Makan juga masih Senin Kamis. Itu di era saya ya. Kalau sekarang ini kan berlimpah. Umur 3 tahun, kebetulan almarhum bapak itu kerja di Loloda. Pada saat tes beliau tertahu, cuma mama di rumah. Nah begitu beliau balik, saya langsung bilang, Papa ini saya ada tes ini. Jadi beliau kaget, wah ada tes ya. Orang yang keluar dari rumah menjenguk saudaranya dalam keadaan sakit, sesungguhnya dia sedang melangkah meniti kakinya kepada Hurfatul Jannah. Kita melaksanakan hablum minallah, urusan kita dengan Allah. Tetapi hablum minanas salah satunya. Agama itu disebut agama yang paling besar apabila diamalkan atau dilakukan oleh manusia. Ya baik pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di Selamat Pagi Maluku Utara. Di segmen terakhir ini tentunya masih dengan suasana yang cukup bersahaja di wisata Pulau Maitara. Baik, kita lanjutkan kembali diskusi kita di pagi hari ini. Baik, saya mungkin akan kembali untuk melihat mengulik-ulik tentang MICE ini ya, sangat menarik sekali ya. Anak-anak yang di kelas 2 diberi tugas untuk mengeksekusi sebuah kegiatan event yang sangat besar. Tentunya ini sebagai modal ketika diberi tanggung jawab untuk melaksanakan event yang lebih besar lagi, itu bisa sangat mudah karena sudah punya tools tersendiri. Nah, ini alangkah baiknya kita akan memanggil penanggung jawab yang di atasnya lagi. Ya, sudah ada kayaknya di lingkungan sini. Oh, sama. Oke. Ayo, Dek, gabung. Ya. Langsung dari Ternate. Oke, bagaimana ombak? Lumayan. Ya, lumayan. Baik, Hadun ya? Iya. Hadun, selaku steering komite. Nah, tadi teman-teman Anda sudah menjelaskan sedikit ya, gambaran tentang MICE yang sudah dieksekusi, yang sudah dijalankan di SMK Negeri 1 ya. Tapi kita akan mendengar lebih lengkap lagi dari Anda selaku steering komite tentang MICE yang sudah dilaksanakan di sekolah. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Subajo. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Hadun Asagaf. Saya biasa dipanggil Hadun. Kapasitas saya adalah sebagai ketua steering komite. Apa itu steering komite? Steering komite itu tugasnya kelompok yang bertanggung jawab untuk memberikan arahan, pengawasan, pengambilan keputusan dalam suatu organisasi, seperti komite pengarah untuk MICE atau dalam suatu acara. Saya diangkat menjadi ketua steering komite oleh jurusan pada awal kelas 11 untuk mengurus pembentukan organisasi atau kelompok MICE. Di sebelah saya adalah ketua MICE yang terpilih di pembentukan ketua MICE tersebut. Event pertama yang kami buat adalah MICE dengan tema ekreasi. Apa itu ekreasi? Kepanjangan dari ekreasi menurut kami ialah ekspos kreativitas siswa. Proyek yang kami buat seperti membuat acara tentang sosiodrama, fashion show dengan bahan daur ulang, lomba bakiak, dan aniam ketupat. Lalu pada event kedua yang kami lakukan adalah fashion show juga. Kemudian ditutup dengan event terakhir yaitu dengan tema harmoni dalam keberagaman. Pengalaman yang kami alami selama 2 tahun 4 semester ini ialah semua event yang kami buat alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan terakhir, harapan kami untuk adik-adik SMK Negeri 1 Kota Ternate adalah semoga kalian bisa menjadi lebih baik dari yang telah kami buat selama berada di SMK Negeri 1 Kota Ternate.
Demikian, terima kasih. Ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa selama berada di SMK Negeri 1 Kota Ternate. Oke, baik. Nanti dalam hal untuk memilih teman-teman yang tergabung dalam teamwork ini ya, apakah memang memiliki kriteria tersendiri ataukah merangkul semuanya satu kelas itu? Kami merangkul semuanya satu kelas. Ya, di mic kami ya? merangkul semua satu kelas. Ya, tanpa membeda-bedakan ya. Semua wajib untuk kerjasama. Iya. Oke, baik, luar biasa ya. Nah, kalau dengan pengalaman seperti ini, dalam bayangan Anda sendiri, apakah ini bisa akan memberikan sebuah energi atau pengalaman ketika teman-teman ini atau Anda keluar menjadi alumni dari SMK 1, diberikan tugas untuk mungkin menggairah sebuah kegiatan lebih besar lagi? Iya, bisa. Kami bisa merangkul masyarakat di luar untuk menjadi lebih kami bisa menjadi lebih kayak seperti apa? Lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke ya. Berarti memang mudah ya. Mudah. Oke, baik. Saya kembali ya. Proyek P5 ini kan diharapkan bukan hanya pada lingkungan sekolah saja. Ada implementasi juga di dunia luar, dimensi yang lebih jauh lagi, di keluarga ataupun lingkungan sekitarnya. Apakah itu juga dirasakan atau dipraktekkan oleh kawan-kawan semua? Siapa yang mau jawab? Di rumah juga praktek ini apakah berlangsung juga di rumah? Pembiasaan? Ya. Kalau saya sendiri itu sangat terasa ya di rumah. Saya lebih waktunya lebih tepat begitu. Kayak jam ini apa yang saya mau lakukan itu saya sudah tahu. Karena di P5 ini kan lebih tertib. Saya merasa saya lebih tertib. Oke. Ada juga menjelaskan? Untuk saya sendiri, dampak yang saya dapatkan selama pembelajaran P5 ini dan saya terapkan di lingkungan rumah, yaitu mungkin saya lebih menjaga lingkungan. Ya, seperti biasanya tuh kamar saya setiap pulang sekolah sering rapi ya. Kalau dibilang berantakan kan jangan ya. Nah, alhamdulillah setelah P5 ini saya lebih belajar untuk bersih, lebih tertib lagi. Oke. Baik, kalau untuk kan di dalam keluarga itu kan ada juga sikap ego, apalagi ada dengan adik dan kakak ya. Apakah sudah ada perubahan? Ya. Saya sendiri sebagai kakak ya. Saya memiliki adik yang lumayan jauh gapnya. Tentu saja saya sebagai kakak yang memiliki gap agak jauh dengan adik, lebih bisa menghargai, mendengarkan pendapat adik. Iya, saya lebih bisa menghargai pendapat adik, lebih bisa merangkul, lebih bisa bersama gitu. Oke. Ya. Apakah ada juga yang mungkin yang muncul dari ayah dan ibu Anda ya? Kok anak saya kok tiba-tiba berubah gitu ya? Apakah ada juga seperti itu? Saya mau jawab nih. Punya pengalaman di rumah. Ya. Jadi kalau mama saya nih di rumah, kalau mama saya lagi marah kan, yang mama saya rasakan kayak, kok anak saya tiba-tiba berubah nih, gitu. Karena kalau dulu kalau mama saya itu marah, saya biasanya kayak ngelawan, kayak aduh gini-gini. Tapi kalau semenjak adanya P5, saya lebih belajar kayak lebih lebih menghargai begitu. Jadi mama saya itu kaget kalau mama saya lagi marah, saya lebih milih untuk diam, lebih kayak gitu ya. Iya. Lebih mendengarkan, lebih kayak ini ada benarnya juga nih mama aku marah karena apa gitu. Iya. Ada introspeksi ya, sadar ya. Sadar diri loh. It's number one. Oke, baik. Luar biasa ya, ternyata memang ada perubahan juga yang dirasakan selama 2 pekan ya, penerapan P5 yang dikolaborasikan dengan MAIS di SMK Negeri 1 Kota Ternate ini. Baik, kita sudah berada di penghujung acara di pagi hari ini. Selamat pagi Maluku Utara. Namun
sebelum kita menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, ya, saya akan memberikan beberapa closing statement. Apa harapannya? Mudah-mudahan proyek P5 ini tidak terhenti selama 2 pekan atau di SMK Negeri 1 Kota Ternate saja, tapi akan berlanjut secara berkelanjutan terus-menerus keluar daripada konteks SMK Negeri 1, bahkan sampai di lingkungan Anda semua, ya. Siapa dulu? Closing statement dari Rifka dulu ya. Oke, teman-teman, closing dari saya mungkin dengan tagline bisa karena terbiasa, kalian harus bisa mengambil sisi positifnya. Jadi kalian harus bisa menempatkan diri kalian di sekolah ataupun di masyarakat bisa lebih baik lagi, lebih tertib lagi. Harapan saya semoga kalian bisa mengambil sisi positif dari P5 dengan tagline bisa karena terbiasa. Oke, ya. Berikut steering. Oh, sudah. Cukup pas. Harapan saya mungkin setelah P5 ini teman-teman lebih bisa merealisasikan sikap positif bukan hanya di lingkungan sekolah tapi di lingkungan masyarakat dan juga di lingkungan rumah. Terima kasih. Berikut. Tetap semangat adik-adik. Semangat. Berikut. Kalau dari saya harapannya adalah semoga teman-teman walaupun sudah selesai P5 tapi tetap bisa melaksanakannya dengan baik. Saya sama seperti Joy. Harapan saya ke depannya yaitu agar adik-adik bisa lebih mengembangkan lagi karakter kalian dan juga lebih berakhlak mulia, mandiri dan juga kreatif gitu. Saya sama seperti Kakak Rifka. Kalau saya sama seperti Gita. Oke, baik ya, luar biasa. Baik ya, pada umumnya memang P5 yang sudah diterapkan ini banyak memberikan manfaat bagi individu secara pribadi maupun lingkungan sekitarnya. Ada yel-yel sebagai penutup? Iya, kita ada yel-yel. Kebetulan kami ada ini baru nih, julukan baru untuk generasi-generasi Skensa yang baru. Boleh dong kakak-kakak, Godensa. Namanya Godensa, atau kepanjangannya itu Golden Generation Skensa. Jadi maksudnya adalah diharapkan semoga selesai dari kami itu SMK Negeri 1 Kota Ternate bisa melahirkan siswa-siswi yang emas, siswa-siswi yang gold, yang lebih kreatif dan lebih membanggakan. Godensa, Golden Generation Skensa. Iya, baik, luar biasa ya. Baik pemirsa Gamalama TV, tak terasa sudah 1 jam kita berdiskusi panjang lebar di Selamat Pagi Maluku Utara di edisi spesial ini. Dan terima kasih kepada anda-anda sekalian ya, para siswa-siswi cantik dan gagah, siswi SMK Negeri 1 Kota Ternate yang merupakan promotor Duta P5 di SMK Negeri 1 Kota Ternate. Mudah-mudahan penerapan P5 ini bukan hanya terhenti selama 2 pekan, tapi akan berkelanjutan ya, dan bisa membumikan P5, semangat P5 itu di luar sana ya. Baik, saya tutup perjumpaan kita di pagi hari ini dan ikuti terus program Selamat Pagi Maluku Utara dari hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 10 pagi hanya di Gamalama TV. Semakin mantap. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.